Dan saya masih tertarikan. Saudara, pasca dicopot sebagai Ketua MK, Anwar Usman melawan. Anwar mengaku difitnah dan pantang mundur sebagai Hakim MK. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Presiden Joko Widodo menyoroti dinamika politik yang belakangan semakin memanas. Ia bahkan menyebut kondisi jelang Pilpres 2024 saat ini layaknya drama. Mas Ria, tersangka penyiram tinja dan pembuangan sampah sembarangan di rumah tetangganya, diduga kabur jelang persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan seorang pria di atas mobil yang hanyut terbawa banjir di Taima, Arab Saudi. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Sebuah rumah yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak di desa Jobotrejo, Sukodono, Sidoarjo meledak. Dua rumah warga di sampingnya turut terbakar. Banyaknya drum berisi bahan bakar minyak memicu sejumlah ledakan. Api yang membumbung tinggi dengan cepat membakar seluruh bangunan hingga merembet kedua rumah warga lainnya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Seorang petugas pemadam mengalami luka bakar ringan dan harus menjalani perawatan medis. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Informasi lainnya, sebuah angkot trayek Rangkas Bitung Sajira terbakar di Jalan Raya Cipanas Rabu siang. Diduga korsleting listrik di bagian mesin mobil menjadi penyebabnya. Api berkobar dan menghanguskan sebuah mobil angkot trayek Rangkas Bitung Sajira. Sopir dan 5 penumpang langsung keluar dari dalam untuk menyelamatkan diri. Diduga percikan api berasal dari korsleting listrik pada mesin mobil, saudara. Petugas damkar yang dibantu TNI serta warga akhirnya berhasil menjinakkan api. Saudara, kita ke sorotan lain. Dicopot sebagai Ketua MK, Anwar Usman melawan. Anwar mengaku difitnah dan pantang mundur sebagai Hakim MK. Hakim Konstitusi Anwar Usman angkat bicara usai dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Paman Gibran Rakabuming Raka ini mengaku sadar menjadi target sejak Majelis Kehormatan MK dibentuk. Dalam pernyataannya, Anwar Usman merasa sudah difitnah dan disudutkan oleh berbagai pihak. Sebagai Hakim Konstitusi, ia menyatakan pantang mundur. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Dan sebelumnya, saudara, dalam sidang yang digelar oleh Majelis Kehormatan MK telah memutuskan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK. Tak hanya karena benturan kepentingan, ipar Presiden Jokowi ini juga terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan MK. Advokasi peduli hukum Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK saat sidang pelanggaran etik digelar Selasa kemarin. Namun, Ketua MKMK Jimli Asidik enggan buka suara tentang pihak yang mengintervensi Paman Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu. Jimli hanya mengatakan hakim sebaiknya jangan terlalu dekat dengan pengusaha dan politisi. Kita tidak perlu menyebut siapa orangnya, tapi itu ada dalam arti ya sebenarnya
sudah jadi semacam praktek juga di banyak tempat. Nah, makanya dunia hakim itu harus menyendiri. Dia jangan bergaul dengan pengusaha, jangan bergaul dengan politisi. Di sisi lain, Saudara, Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintervensi pemilu 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo menyebut banyak pihak yang merasa pemilu 2024 mudah diintervensi. Menurut Presiden Jokowi, mengintervensi pemilu sangat sulit karena ada keamanan berlapis. Jokowi menegaskan di setiap TPS ada aparat dan saksi dari setiap parpol yang berjaga. Presiden Jokowi meminta penyelenggara pemilu harus mengawasi dan turun ke lapangan agar pesta demokrasi berjalan lancar. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Bacapres Ganjar Pranowo mengkritik ekonomi maritim yang jalan di tempat selama 10 tahun terakhir. Menurut Ganjar, pengembangan potensi kelautan masih belum maksimal. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Rabu siang, Bacapres Ganjar Pranowo mengatakan potensi kelautan Indonesia sangat kaya, namun belum dikelola dengan maksimal. Menurut Ganjar, wilayah dengan hasil laut potensial seharusnya bisa didukung dengan infrastruktur maupun penyediaan SDM. Jika dibiarkan hanya menyediakan lahan investasi, maka penduduk lokal beresiko hanya jadi penonton tanpa daya saing. Udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di sana mesti ada infrastrukturnya juga, apakah itu pelabuhan, cold storage gitu ya, sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, tapi prakteknya kan enggak, ya kan kita enggak menyiapkan SDM-nya, kita hanya investasi saja, akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Bacapres Prabowo Subianto paparkan program unggulan di hadapan 100 ekonom, Saudara. Salah satunya adalah makan siang gratis bagi anak-anak. Di lokasi yang sama, Bacapres Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program hasil cepat terbaik. Salah satunya makan siang gratis untuk anak-anak. Prabowo mengungkap, makan siang gratis sebagai wujud tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan gizi anak-anak. Selain itu, program ini juga diharapkan bisa memberi generasi yang lebih makmur tanpa stunting. Untuk merealisasikan program ini, Prabowo akan menganggarkan sekitar 450 triliun rupiah. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan. Sementara itu, Bacapres Anies Baswedan mempertimbangkan kelanjutan program prakerja jika dirinya terpilih di Pilpres 2024. Menurut Anies, semua program yang sudah ada harus ditinjau dengan 4 prinsip perubahan milik pasangan Anies Muhaimin. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Anies Baswedan menjawab soal keberlanjutan program prakerja dalam visi misinya ke depan. Menurut Anies, jika ada program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, maka akan berkelanjutkan. Namun, Anies menegaskan pihaknya punya 4 prinsip perubahan, yakni peningkatan, koreksi, penghentian,
penghentian program maksud kami, dan menambahkan. Jadi kami selalu sampaikan bahwa yang disebut sebagai perubahan itu ada 4 unsur. 1, apa saja hal yang harus ditingkatkan. Nah, kalau yang baik yang kita tingkatkan, yang bermanfaat ditingkatkan. Yang kedua, ada hal baik yang mungkin perlu ada koreksi. Nah, lalu dilakukan koreksi. Jadi tidak serta-merta dihilangkan, tapi ada juga mungkin hal yang dirasakan kurang bermanfaat, tidak bermanfaat. Nah, itu unsur yang mungkin harus dihentikan. Lalu ada hal yang mungkin hari ini dirasa kurang, belum ada. Lalu dibuatlah hal baru. Jadi ada 4. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi Presiden Joko Widodo menyoroti dinamika politik yang belakangan semakin memanas. Ia bahkan menyebut kondisi jelang Pilpres 2024 saat ini layaknya drought. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siap bakso ya? Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar anginnya. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar anginnya. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal.
Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings top enaknya. Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Saudara Presiden Joko Widodo menyoroti dinamika politik yang belakangan semakin memanas. Ia bahkan menyebut kondisi jelang Pilpres 2024 saat ini layaknya drama. Jokowi berkata, kompetisi dalam politik itu biasa, namun hendaknya jangan melibatkan perasaan. Sambutan Presiden Joko Widodo dalam hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat, Senin 6 November 2023 itu pun menuai komentar dari PDIP. Politikus PDIP Andreas Hugo Pereira mempertanyakan siapa gerangan pembuat dramanya, mulai dari wacana 3 periode hingga persoalan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres. Kita ya, siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa sutradaranya? Jangan-jangan dia sutradara, dia penulis skenario, dia juga sutradara, dia juga pemain di dalam drama ini gitu. Memang ini justru ya membenarkan ya selama ini apa yang terjadi gitu. Kontroversi perihal putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi cerita tersendiri. Hal itu memicu perdebatan yang berujung pelaporan terhadap 9 hakim konstitusi. Total, saudara, ada 21 laporan yang masuk ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MK kemudian memeriksa para hakim hingga akhirnya digelar sidang putusan soal pelanggaran kode etik dan perilaku hakim MK. Dan salah satu putusan dalam sidang MK yakni memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua MK menyebut Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Anwar juga tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan terkait perkara perselisihan hasil pemilu presiden, pemilu legislatif maupun pilkada yang memiliki potensi benturan kepentingan. Sementara anggota MK Bintan Saragi menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang semestinya Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim konstitusi.
Ya, namun saudara, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap para hakim konstitusi termasuk Anwar Usman yang kini tak lagi menjabat sebagai Ketua MK rupanya tak berpengaruh terhadap putusan dari sidang atas perkara-perkara sebelumnya, termasuk tentang syarat batas usia Capres-Cawapres yang menjadi sorotan. Dan hari ini persoalan tersebut kembali diperkarakan. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang soal syarat usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun, sesuai dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Unusia Brahma Aryana. Pemohon berharap hanya gubernur yang belum berusia 40 tahun yang bisa maju Capres-Cawapres dan tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur. Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Nah, di seluruh dunia kayak gitu sama. Nah, bahwa keputusan itu kita tidak suka, itu soal lain. Bahwa keputusannya diambil melalui cara yang misalnya melanggar aturan, itu soal lain lagi. Sama kayak undang-undang dibuat oleh parlemen, ya kan? Banyak yang kita tidak suka undang-undang itu, tapi begitu sudah disahkan, ya kita harus hormati. Terhadap keluarnya putusan MK-MK, para bakal calon presiden angkat bicara. Ganjar Pranowo menyatakan menghormati putusan MK-MK yang telah dibuat. Sementara Anies Baswedan berharap keputusan MK-MK benar-benar menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Prabowo Subianto tak banyak berkomentar. Putuskan, jadi saya menghormati keputusan MK dan masyarakat semuanya punya hak untuk menilai. Gimana Pak? Kenapa? Pencalonan Gibran tetap pencalonan. Oh enggak, saya sih tidak akan berkomentar soal itu karena sudah diputuskan ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri apa proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya bisa lebih baik aja. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Ya tanya sana ya, jangan tanya saya. Oke, terima kasih. Bicara soal drama, yang satu ini juga layaknya sinetron, saudara. Dengan beberapa episode yang tak kunjung selesai. Ya, persoalan status wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka di PDIP tak kunjung rampung. Meski Gibran secara resmi sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai Bacawapres Prabowo Subianto. Setelah sempat mengundang pertanyaan, lantaran Gibran dibilang sudah pamit. Namun tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDIP, DPC PD Perjuangan Kota Solo akhirnya mengirimkan surat kepada Gibran untuk mengembalikan KTA PDI Perjuangan, serta mengajukan surat pengunduran diri dari partai. Gibran mengatakan dirinya akan segera menindaklanjuti surat dari PDIP. KTA itu sudah dikembalikan atau belum sih Mas? Soal KTA itu Mas? Ya nanti akan kami tindak lanjuti ya terkait surat dari Pak Ketua DPC. Oke, terima kasih. Berarti untuk KTA belum ya Mas ya? Belum dikembalikan ya? Nanti akan kami tindak lanjuti. Oke. Pergerakan politik Gibran yang berpindah ke kubu Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut semakin memberi jarak antara Jokowi dan PDIP. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini tanda PDIP ditinggalkan Jokowi dan juga anak serta menantunya yang selama ini menjadi kader PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun sempat menyinggung soal nepotisme yang kian menguat saat ini saat membuka sebuah acara workshop di DPP PDIP 28 Oktober lalu. Hasto juga mengaitkan suasana hati PDIP saat ini dengan warna baju yang dipakai Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Ahmad Basarah ketika itu, yakni warna hitam. Asked to him why the uniform different with me, and then he said, this is reflecting his heart that the democracy in Indonesia now in challenge. Yeah.
Yeah, because the ribbon of nepotism. So we have to consider for this. Yeah, so we have to be understood for the meaning of the black uniform of Pak Baskara. Dan saudara, karena tak ada yang berubah usai keluarnya putusan MK, artinya para baca pres dan baca pres yang akan ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024 masih seperti formasi semula. Sesuai tahapan Pilpres, maka ketiga pasangan baca pres ini akan menjalani proses penetapan peserta pemilu 2024 pada tanggal 13 November 2023 dan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pada 14 November 2023. Saudara, dalam politik kita sering mendengar tak ada kawan ataupun lawan yang abadi. Hendaknya proses demokrasi bisa berjalan dengan damai tanpa banyak konflik. Siapapun yang menang dalam Pilpres nanti sejatinya bisa merangkul semua pihak. Karena sebenarnya muara dari proses demokrasi ini tujuannya satu, yakni membangun Indonesia. Saudara, usai jeda ada informasi Mas Riah tersangka penyiram tinja dan pembuangan sampah sembarangan di rumah tetangganya diduga kabur jelang persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Selengkapnya berita utama segera kembali. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara. Bersama saya Algin Fredianto. Sebuah mobil angkot berpenumpang 5 orang tiba-tiba terbakar hebat di Jalan Raya Cipanas, Lebak, Banten. Kebakaran membuat panik pengendara yang sedang melintas di lokasi kejadian. Mobil angkot trayek Rangkas Bitung Sajira terbakar hebat saat menunggu penumpang di depan SMPN 2 Sajira, Lebak, Banten. Beruntung, sopir dan 5 orang penumpang berhasil keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Menurut sopir angkot, api muncul dari bagian mesin dan menyambar jok, dan api dengan cepat membakar mobil itu. Api baru dapat dipadamkan sejumlah warga bersama dengan anggota TNI dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak mendatangi lokasi kejadian. Demikian Kompas Update, saya Algin Fredianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kompas TV, Rumah Pemilu. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 12 angine. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1.
galon Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya kolesterol tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo kontrol kolesterolmu. Riwayat kolesterol tinggi, bila perlu, minum Nutraforkol. Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya kolesterol tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo kontrol kolesterolmu. Riwayat kolesterol tinggi, bila perlu, minum Nutraforkol. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Politik gembira, santun dan santuy. Politik gembira, santun dan santuy. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Perampok keji ditangkap. Seorang perempuan nekat merampok ibu berusia 54 tahun yang merupakan pemilik penginapan di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi berhasil menangkap pelaku sementara korban terpaksa dirawat di rumah sakit akibat mengalami luka penganiayaan. Kasmirah, 54 tahun, dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Harjono, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis pekan lalu. Pemilik penginapan di kawasan Telaga Ngebel ini dirampok oleh seorang perempuan yang berpura-pura sebagai tamu. Pelaku yang bernama Yunita menjadikan Kasmirah sebagai sasaran perampokan lantaran melihat adanya kesempatan. Kasmirah tinggal sendirian di penginapan sehingga ia menjadi target empuk kejahatan. Yunita pun menodongkan senjata tajam ke arah Kasmirah serta memaksa korban menyerahkan perhiasannya. Tak terima, Kasmirah melawan. Yunita menganiaya korban hingga terluka parah. Usai beraksi, Yunita kabur beserta kalung seberat 18 gram milik korban. Sementara pisau yang digunakan dibuang ke dalam telaga. Kami masih mendalami kaitan dengan kelengkapan alat bukti dan penetapan sebagai tersangka karena kan itu ada rangkaian gelar yang jenis kelamin tersangka perempuan. Dari hasil penyelidikan, pelaku pun berhasil ditangkap pada 7 November. Polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sementara itu, hingga kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka di bagian leher dan kepala. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Berita pilihan berikutnya, Saudara. Masriah kabur dari sidang. Masriah, perempuan pelempar tinja ke rumah tetangga yang kini kembali menjadi tersangka, kembali berulah. Ia kabur saat sebelum sidang perdananya di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Lagi-lagi Masriah berulah. Usai ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana ringan, Masriah yang seharusnya menjalani sidang perdana pada Rabu siang justru kabur Selasa malam. Usaha Masriah melarikan diri terekam kamera CCTV yang berada di rumah Wiwi, sang seteru. Dari rekaman terlihat Masriah diantar seorang perempuan yang diduga adalah anaknya. Masriah yang seharusnya datang untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pun tak kunjung terlihat. Hingga sidang pun terpaksa ditunda
hingga pekan depan. Mas Riah yang berusia 67 tahun memang kerap berulah. Ia sempat dipenjara selama 1 bulan di lapas kelas 2A Sidoarjo lantaran membuang tinja ke halaman rumah Wiwik tetangganya. Usai bebas, Mas Riah tak kapok. Ia kembali mengusik ketenangan Wiwi dengan melempar dan membakar sampah di halaman sang tetangga. Bahkan, CCTV sempat menangkap gambar ketika Mas Riah berjoget-joget usai beraksi. Pihak Satpol PP meminta kesadaran Mas Riah untuk hadir dan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Nanti sudah yang ketiga tidak hadir pun, jadi nanti sudah menjadi atensi yang lebih tinggi. Jadi nanti kita tetap koordinasi dengan teman-teman pengadilan bagaimana cara mengambil beliau seperti itu. Mas Riah ditetapkan sebagai tersangka dan melanggar Perda nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan ancaman hukuman penjara selama 3 bulan dan denda 50 juta rupiah. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, saudara, mahasiswi tewas di mobil. Air mata menyelimuti pemakaman CA mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan yang ditemukan tewas di dalam mobil Minggu 5 November lalu. Selain itu, polisi kembali menemukan bukti baru di balik kematian CA. Isak tangis menyelimuti pemakaman jenazah CA, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Unair yang ditemukan tewas di dalam mobil. Usai seluruh proses persemayaman selesai, orang tua CA dan semua kerabat begitu sedih melepaskan perempuan berusia 21 tahun itu ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Makam Tionghoa Gunung Klotok, Kelurahan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Sejak CA ditemukan tewas dalam mobil pada Minggu 5 November lalu, polisi terus mendalami penyebab kematian korban. Dari hasil penyelidikan kematian CA, polisi kembali menemukan bukti baru. Kami menelusuri, akhirnya kami mendapatkan CCTV di dekat TKP kejadian dan terlihat sekitar pukul 4.16.00 mobil korban terlihat masuk ke dalam TKP. Pertama masuk ke dalam basement. Nah, jadi jarak antara 15.05 saat korban keluar dari apartemen sampai akhirnya mobil terlihat pada pukul 16.00 terlihat dari CCTV yang menyorot di depan TKP apartemen. Hingga saat ini, polisi terus melakukan penyelidikan untuk menemukan fakta-fakta lain di balik kematian CA, termasuk menunggu hasil otopsi. Tim Liputan, Kompas TV. Berita pilihan lain, saudara, pegawai BNN pukul pemotor. Saling bersenggolan motor di jalan raya, seorang pegawai BNN nekat melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang pistol ke arah dahi korban. Meski kedua pihak sudah berdamai, Inspektorat BNN akan tetap mendalami kasus ini. Ngomong ke polisi, Bang. Panggil! Panggil polisi! Panggil! Inilah yang terjadi saat tak mampu menahan emosi. Hiruk-pikuk jalan raya ibu kota membuat kondisi dua pengendara motor ini tak terkendali. Hanya gara-gara bersenggolan motor di wilayah Cawang, Jakarta Timur, Pahala Damaris yang merupakan pegawai BNN melakukan pemukulan terhadap pria bernama Diki dengan menggunakan gagang pistol. Dahi Diki yang terluka sempat menarik perhatian pengendara lain. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi. Usai diperiksa selama 12 jam, akhirnya kedua pihak yang bertikai memutuskan untuk berdamai. Meski begitu, pihak Inspektorat BNN akan tetap melakukan pemeriksaan kepada pegawainya untuk melihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Kasus ini juga akan diproses oleh Inspektorat ke dalam untuk dilihat sampai tingkat mana pelanggarannya. Tetapi secara umum untuk sudah terjadi kesepakatan antara saudara Pahala dan saudara Diki untuk tidak membawa ke arah jalur hukum. Pahala yang sudah meminta maaf juga akan bertanggung jawab dengan membiayai pengobatan korban di rumah sakit. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta Timur. Dan informasi terakhir, saudara, lurah joget dengan biduan dicopot. Aksinya berjoget dan merangkul biduan viral di media sosial. Lurah Kuropagan akhirnya dicopot dari jabatannya.
Viral di media sosial, aksi Lurah Kurau Pagang Sony Sandra berjoget sambil merangkul 2 orang biduan. Diketahui video ini direkam di acara pelantikan Ketua Pemuda di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 lalu. Aksi sang lurah buat heboh pemerintah Kota Padang dan akhirnya mencopot Sony Sandra dari jabatannya sebagai Lurah Kurau Pagang. Dan itulah ada perilaku yang ditampilkan ataupun yang dilakukan oleh lurah itu yang menurut kepantasan memang tidak pantas selaku aparatur sipil negara dan juga pimpinan di wilayah tersebut. Sehingga kami memerintahkan ke camat sebagai atas langsungnya untuk memproses. Untuk sementara beliau dibebas tugaskan dari jabatan lurah. Pencopotan jabatan Sony dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemko Padang yang sudah membentuk tim ad hoc. Selain menyoroti pelanggaran etika, tim juga akan memeriksa apakah Sony dalam pengaruh minuman keras dalam kegiatan itu. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Usai jeda saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi polisi menangkap 5 tersangka perampokan toko emas senilai 2 miliar rupiah di Palu, Sumatera Selatan. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya kolesterol tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo kontrol kolesterolmu. Riwayat kolesterol tinggi, bila perlu, minum Nutraforkol. Penyakit jantung paling mematikan. Penyebabnya kolesterol tinggi, menyumbat pembuluh darah, memicu serangan jantung. Ayo kontrol kolesterolmu. Riwayat kolesterol
kolesterol tinggi? Bila perlu, minum Nutraforkol. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein. Dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Saudara, polisi menangkap 5 tersangka perampokan toko emas senilai 2 miliar rupiah di Pali, Sumatera Selatan. Para tersangka ditangkap tanpa perlawanan. Kencang ke ini, Surya. Ambil dua itu. Inilah visual para tersangka perampok emas di Pali, Sumatera Selatan dibekuk polisi. 5 tersangka pencuri emas di toko perhiasan ini ditangkap tanpa perlawanan di sebuah penginapan yang disewa sebagai tempat persembunyian. Satu di antara para tersangka merupakan penadah dan 1 orang lainnya adalah residivis. Polisi juga mengamankan 1,5 kg emas, uang senilai 24 juta rupiah, sepeda motor curian dan 2 unit senjata api rakitan. Atas kejadian perampokan itu, korban yang hadir di Polda Sumsel mengaku mengalami kerugian senilai 2 miliar rupiah dari aksi tersangka mencuri emas dan uang toko. Tiga langsung masuk toko emas, langsung menodongkan senjata api rakitan kepada korban dan langsung mengambil emas, yang kemudian para pelaku meninggalkan lokasi. Namun salah satu pelaku yang bernama Idin Sugianto alias Wisnu Bintomo, 41 tahun, yang tengah, yang menodong senjata api dan melepaskan tembakan. Sorotan berikutnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate divonis hukuman 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan BTS 4G Baktikominfo. Selain menjatuhkan 15 tahun penjara, Hakim juga menghukum Plate membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 1 tahun kurungan. Plate juga divonis membayar uang pengganti 17 miliar rupiah. Para terdakwa Anang Ahmad Latif, Joni Gerard Plate, dan Johan Suryanto. Indonesia diingatkan untuk memperluas jaringan 5G pasca penghentian siaran analog, termasuk mempercepat lelang frekuensi. Namun Asosiasi Industri Seluler mengingatkan pemerintah meninjau penetapan harga. Hal ini disampaikan Asosiasi Industri Seluler Global GSMA. Sejak tahun 2010, biaya bagi operator seluler telah meningkat lebih dari 5 kali lipat, terutama biaya untuk pelelangan dan biaya perpanjangan perizinan. Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan industri tidak seiring dengan pendapatan rata-rata per pengguna layanan seluler yang terjadi penurunan. Oleh karena itu, untuk mendorong transformasi perlu adanya pembentukan landasan yang kuat bagi ekosistem selulernya. Has a higher penetration than some other countries in the region that have, approaching 80% population coverage.
And I think it's more of a demonstration of Indonesia's appetite to adopt technology, and Indonesia needs to consider in its path to becoming a digital nation and entering the 5G era that it needs to build its own plan. Kita ke sorotan mancanegara, saudara. 33 hari berlalu sejak 7 Oktober, Israel terus membombardir Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 10.400 orang meninggal dunia dan lebih dari 25.000 lainnya terluka. Lebih dari 70% korban perang Israel dengan Hamas adalah anak-anak, wanita, dan warga lanjut usia. Angka tercatat bisa bertambah drastis karena sebagian besar korban masih berada di bawah reruntuhan bangunan, sementara Israel terus menggempur Gaza. Lebih dari 2.350 warga juga masih hilang, termasuk 1.300 diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu, tak peduli dengan kecaman warga dunia, Israel tak pandang bulu menggempur sejumlah lokasi krusial yang jadi tempat berlindung warga sipil di Gaza, Palestina. Selasa waktu setempat, Israel juga membombardir bangunan di dekat rumah sakit terbesar di Gaza Utara. Sementara itu, rumah sakit Gaza hampir kolaps karena tak ada suplai obat-obatan, bahan bakar, dan air. Seorang pria di atas mobil hanyut terbawa banjir di Taimah, Arab Saudi pada Minggu malam. Selengkapnya di berita utama. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kenapa? Pilek nih. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI.
Gabung sekarang. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Buat kesehatan, mereka percaya tolak angin yang teruji ilmiah. Untuk menjaga daya tahan tubuh, biar gak gampang sakit, pergi kemanapun, aku selalu minum tolak angin. Minum tolak angin setiap hari. Mencintai Indonesia. Nyatanya, suara tetesan air gak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Saudara, seorang warga Bulukumba, Sulawesi Selatan diserang seekor babi hutan dan mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Dalam video amatir, korban sempat berlari menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Korban mengatakan babi hutan itu awalnya hendak memangsa ternak dan ia pun mengusirnya. Mendadak, babi hutan berbalik menyerang hingga ia terluka. Warga segera menolong dan menyelamatkan korban. Informasi berikutnya, seorang pria di atas mobil hanyut terbawa derasnya banjir yang menerjang di daerah Taima, Arab Saudi pada Minggu malam. La ilaha illallah, rah, kal fard, rah al walad. استودعها الله الذي لا تضيع وداعه. ما بقي اطلع وسلمى، ما بقي غير هذا. La ilaha illallah. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Elgin Fidianto. Dan saya masih serta Regan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Atas pernyataan teman-teman bahwa ada penjagalan, ini adalah pengalihan isu, Mas Budiman. Buat kami ini pengalihan isu atas apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini. Dan yang kedua, buat kami konsentrasi kami adalah bagaimana kita menjaga marwah konstitusi MK ini. Dan ini adalah komitmen seluruh anak bangsa, itu yang perlu kita jaga bersama. Dan PDI Perjuangan konsisten terhadap hal itu. Tapi kan ada juga pernyataan dari PDIP yang mengatakan ada bacawa pres yang kandidasinya kemudian melanggar etika, tidak menghormati hukum. Sebetulnya apa itu yang dimaksud? Ya, ini kan terlihat ya dari putusan MK ini, kemudian terkait dengan putusan 90, ini kan menjadi nokta hitam, menjadi catatan sejarah bahwa dalam proses demokrasi kemudian ada yang mencoba mengganggu independensi MK. Nah, ini kan sudah terlihat di mata publik ya. Oke, baik, Usman Hamid.
Kalau pendekatannya legal formal, ya putusan MK itu ya final dan mengikat. Meskipun ada legitimasi dalam proses kandidasinya, dalam proses pencalonannya dianggap melanggar etik. Gimana Anda mencoba menyelesaikan problem hukum formal dan problem pelanggaran etik itu? Saya pernah diajarkan oleh Pak Adi Handoyo, seorang hakim agung yang sangat berintegritas di masa Orde Baru. Dia memberikan saya satu kutipan dari para ahli hukum di Belanda di zaman kolonial. Kutipan itu berbunyi, doorbreken de papieren muur. Artinya, hakim itu untuk menegakkan keadilan, dia bisa menembus kertas. Gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya sebuah putusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat, ya, atau misalnya Mahkamah Konstitusi, atau bahkan ketika beberapa tahun lalu ada putusan Dewan Kehormatan KPU yang ketika itu merasa bahwa putusan mereka final dan mengikat, lalu diajukan ke pengadilan yang lebih jauh lagi, tetap bisa diuji. Untuk apa? Untuk mengejar keadilan itu. Keadilan mana? Keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Jadi kalau ada gejolak sekarang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ada yang salah dengan putusan itu. Sampai putusan itu bisa menenangkan kehidupan masyarakat, sampai memenuhi rasa keadilan masyarakat, di titik itulah keadilan bisa tercapai. Oke. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah, tadi Mbak Dani sempat menyebutkan tentang intervensi. Sebenarnya dalam sikap kami secara kolektif di Maklumat Juanda, itu menegaskan bukan hanya Pak Anwar Usman harus mundur, tetapi juga dua hal lagi, yaitu agar Mahkamah Konstitusi segera menggelar uji formil dan uji material terkait dengan perkara yang terdahulu. Idealnya sih, Mahkamah Konstitusi, khususnya Majelis Kehormatan kemarin, memandatkan agar Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali putusan nomor 90 itu. Tapi kan itu tidak ada. Dianulir mungkin tidak bisa, tapi setidak-tidaknya dimandatkan bahwa Mahkamah Konstitusi ke depan memeriksa itu segera. Nah, yang lain yang juga sangat penting saya kira adalah, kalau memang ada dugaan intervensi dari kekuasaan, misalnya dari penyelenggara negara di lembaga eksekutif, ini kan banyak ditulis oleh para sarjana, salah satunya Thomas Power misalnya, menjelaskan bagaimana ada penggunaan instrumen penegak hukum oleh kekuasaan eksekutif. Kalau itu benar terjadi, sebenarnya DPR punya kewajiban untuk memulai hak interpelasi, untuk bertanya kepada presiden. Atau yang kedua, lebih jauh lagi, mengajukan hak angket gitu. Hanya dengan cara itu kita bisa ketahui. Dan soal sepak bola tadi, ingat, Diego Armando Maradona. Diego Maradona. Jadi wasitnya itu bukan pamannya, ya. Dan presiden FIFA-nya bukan Jokowi, Pak. Politik sepak bola sampai Diego Maradona ya. Saya minta Mas Budiman ganti topik, bola aja. Bola. Itu saya analogkan keputusan MK dan final and banding gitu. Kan ada riang gembira gitu. Riang gembira dia Diego Maradona. Oke, Bang Afrian Sahnur. Ini gimana koalisi Indonesia Maju kan tadi kan pencapresan Mas Gibran dianggap melanggar etik dan sudah dibuktikan oleh MK. Apakah ini menjadi beban bagi Pak Prabowo, bagi Kim dengan problem legitimasi etik yang dianggap bukan diputuskan bermasalah sebetulnya? Ya, kami menyambut dengan riang gembira. Tidak. Apanya yang riang gembira? Keputusan MK apapun yang terjadi, kami sudah siap ketika itu. Seandainya memang MK memutuskan bahwa usia atau jabatan pernah menjadi wali kota atau sedang menjabat tidak diputuskan, ternyata Mas Gibran tidak bisa maju, kami punya alternatif kedua, ya kan? Tapi ketika MK memutuskan bahwa keputusan ini diputus oleh 9 hakim, perlu diingat Pak Budiman, 9 hakim agung Mahkamah Konstitusi, ini 9 dewa ini, itu unsurnya 3 dari yudikatif, 3 dari eksekutif. Yang 9 apa nih? 9 hakim MK ini. Kan terdiri 9 dewa ini. Dewa melanggar etik tapi ya. Pokoknya 9-9-nya terlepas udah keputusan MK tadi. Tapi 9 ini kan berasal dari eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Kita perlu ingat itu. Jadi kita jangan mengatakan semua berpihak kepada keputusan yang 90 tadi. Ya, karena bagaimanapun keputusan yang sudah diputus MK tadi oleh 9 hakim yang merasa hebat tadi, ya, kita sekarang banyak yang menyala-nyalakan, oh ini MK, ketika ada kepentingan teman-teman yang teranulir di sini, mulai marah. Tapi ketika ada kepentingan teman-teman yang ya tidak teranulir, senang. Contoh lagi dikatakan oleh Pak
siapa tadi? Bang Wahidin atau Pak Nurdin? Soal usia tadi. Mereka mengetok palu dengan menambah usianya sendiri, nggak ada kok yang rame, nggak ada yang ribut. Dan ini terus terang saja, Mahkamah Konstitusi waktu itu. sudah sudah melakukan keputusan, dan Mahkamah Konstitusi kita harus hormati. Saya bilang kita harus pemilu dengan riang gembira. Riang gembira. Oke, Mbak Dani, ini pemilunya harus riang gembira. Tapi kalau dari kacamata Mbak Dani dengan posisi pembacawapresan Mas Gibran yang ada legitimasi moral etiknya bermasalah, ini bisa menjadi beban yang cukup berat. Beban. Ya mungkin melanjutkan sedikit tadi ya, sebetulnya barangkali Pak Anwar Usman itu sedang mencoba untuk menyelamatkan putusan 90 yang dalam tadi penuh dengan pelanggaran etik, karena bisa dalam tanda kutip mendelegitimasi ya persepsi publik ya terhadap pencalonan itu. Jadi political secara statement moral juga ya? Iya, artinya kalau saya melihatnya mungkin lebih pada situnya, karena kan ini nanti, karena kelihatan dari pendapatnya Bapak Koalisi ini kan bagaimana menjaga supaya ini nih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari pendapat masyarakat yang ada di TV tadi, itu kan mereka melihat bahwa ini prosesnya ada sesuatu. Gitu. Nah, artinya ini yang ingin dijaga kan, karena kan yang namanya satu putusan yang kemudian proses ini kan dia tidak berada di ruang netral, pasti ada persepsi publik yang berkembang, yang itu bisa digoreng, bisa di apapun lah untuk kepentingan masing-masing gitu loh. Nah, ini yang barangkali perlu dalam posisi ini saya melihat memang mantan hakim MK ini, ketua hakim MK ini berposisi seperti itu ya. Karena kan bagaimana mungkin ya putusan yang dia ini kan kemudian dia lakukan pelanggaran etik berat gitu ya, dan ini kan akan bisa diarahkan untuk dalam tanda kutip legitimasinya dipertanyakan. Ditambah lagi satu hal mungkin ya kan, pencalonan Mas Gibran sendiri kan kemudian masuk melalui jalur partai yang selama ini bukan partainya dia. Nah, ini kan juga mulai kelihatan apa ini memang sudah ada satu satu proses gitu yang disiapkan gitu. Dan saya sangat tahu bahwa dari partai besar seperti Pak Nurdin kan proses rekrutmen, proses kaderisasi itu kan sudah sangat panjang. Sejak pencalonan Pak Wiranto, kemudian Pak JK, itu kan proses yang sangat ini waktu ketika Pilpres yang lalu, kemudian tiba-tiba ini masuk melalui jalur itu. Nah, ini kan orang ngebaca garis besarnya nih, Mas Budi. Jadi itu yang mungkin harus dilihat ya. Bi Fitri, ini kan legal formal menurut beberapa tafsir itu case close lah, selesai lah, bahwa sah. Tetapi ada problem legitimasi moral maupun legitimasi etis. Bagaimana Anda lihat ini menggabungkan problem etis dan problem formal? Apakah memang ketika mencalonkan memang ada problem yang menjadi beban bagi pasangan Pak Prabowo dan Gibran? Ya memang tentu saja ini akan menjadi beban dalam dua hal. Yang pertama sebenarnya dengan posisi, jadi kita memang harus tekankan betul, makanya kami mengapresiasi putusan MK pada titik di mana dinyatakan dengan jelas memang ada pelanggaran etik yang berat oleh Anwar Usman. Nah di titik itu saja sebenarnya secara legal itu bisa saja dipermasalahkan di kemudian hari. Apalagi kalau seandainya Mahkamah Konstitusinya, dan ini yang kita dorong, progresif betul sehingga mereka dengan cepat memproses permohonan-permohonan baru mengenai menguji kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ini yang sudah diubah dengan putusan 90. Itu memang bisa diuji kembali. Kalau itu terjadi dalam waktu 1 minggu ini misalnya, maka sebenarnya petanya itu akan bisa langsung berubah. Karena artinya salah satu cawapres tidak lagi eligible, sehingga satu pasang ini bisa gugur, tidak ditetapkan. Makanya pertandingan udah jalan kan? Makanya, tapi kan namanya legal ya. Itu bisa berlaku surut nggak? Sekiranya maksud saya begini, kalau kan saya orang hukum nih, ada banyak hal yang bisa dipersoalkan secara legal. Misalnya aja KPU kemarin menerima pasangan-pasangan yang sudah masuk saja, sudah ada yang gugat perbuatan melawan hukum sekian triliun, 2 lagi gugatannya. Artinya ada excess baggage yang kita nggak bisa cegah, karena semua orang bisa aja mengajukan. Tapi yang kedua juga problem legitimasi politik, karena publik kita kan banyak sekali yang nalarnya juga sehat. Dan sudah bisa melihat secara kasat mata, seperti kata Mbak Dani tadi, orang tuh akan melihatnya dengan helikopter view. Ini ada apa nih? Ini ada yang cuma berapa hari bisa jadi dicalonkan dari Golkar, kemudian di sininya ada sebuah hukum yang diubah melalui cara-cara yang sangat tidak lazim. Bukankah kreatif itu? Bahkan putusan 90-nya sudah kami eksaminasi, itu ngaconya luar biasa. Sudah kami eksaminasi. Baik. Tobas, kalau Tobas lihat, apakah memang menurut pandangan Anda, meskipun Anda dari Koalisi Perubahan, apakah ini menjadi menguntungkan dari Amin dengan adanya beban legitimasi atau seperti apa? Tapi jawaban Tobas setelah jeda berikut ini.
Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Di pemilihan 2029. Ya itulah suara akar rumput soal apakah
Gibran akan maju di 2024, 2029, suaranya bisa berbeda-beda. Itulah demokrasi di Indonesia. Taufik Basari, Kim, koalisi perubahan dengan posisi legitimasi Mas Gibran secara hukum selesai, nggak ada masalah, secara etis mungkin akan bisa problem. Bagi Anda, ini sesuatu yang lebih baik maju sekarang atau gimana? Ya, buat kita menyelamatkan negara hukum itu lebih penting dibandingkan kita memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan elektoral. Gitu ya. Buat kita tidak ada masalah kita akhirnya harus berhadapan dengan pasangan lain, termasuk juga Prabowo Gibran, gitu ya. Buat kita tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ya bagaimana kemudian ya proses ini terjadi dari suatu keadaan yang gonjang-ganjing seperti ini. Kita kan negara hukum nih, kalau kita kembali pada negara hukum. Negara hukum kan berpedoman pada rule of law, bukan rule by law. Ya. Jangan sampai kemudian ketika ada hukum yang dianggap menghalangi, kemudian hukumnya yang diubah. Ya. Padahal kita harus mengikuti hukum itu yang pertama. Yang kedua, putusan MK ini masih menyisakan satu pertanyaan yang besar yang menurut saya tetap harus kita selesaikan, yaitu soal siapa yang mengintervensi. Siapa yang mengintervensi? Ini dalam putusan dinyatakan terbukti ada intervensi. Nah, kan kita tidak membuka mau peluang intervensi. Membuka peluang intervensi. Ya, tapi kan kemudian tetap menjadi pertanyaan siapa yang melakukan intervensi, bagaimana caranya, dan termasuk yang paling penting bagaimana kita mencegah ke depan tidak ada intervensi yang serupa seperti itu terjadi. Kalau misalnya tidak tuntas, maka ke depan bisa saja ya intervensi kembali terjadi pada proses peradilan, pada proses bagaimana mencoba untuk mengubah konstitusi untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Buat saya itu jauh lebih penting daripada persoalan kita menghadapi elektoral. Baik ya, sebelum ke Bang Nurdin, saya ke Pak Dewa Palguna. Beli Dewa Palguna, ini ada problem intervensi atau peluang melakukan intervensi, ada problem legitimasi, ada problem normatif, ini legally binding, final dan mengikat. Beli Dewa melihat sebagai hakim konstitusi ini gimana? Apakah memang ini ada problem semuanya konflik ya antara legitimasi formal dengan legitimasi etis sebetulnya? Iya, terima kasih Mas Budiman. Idealnya putusan itu memang dia tidak ada cacat legitimasi dan apalagi cacat legalitas. Nah, ini sekarang kan legalitasnya oke, tapi legitimasinya jadi persoalan. Nah, akhirnya kalau kita bicara tentang demokrasi ya diserahkan itu kepada publik, karena secara legalitas ya itu ya legal, tapi apakah kemudian layak atau tidak? Nah, ini kembali kita hidupnya kan berdemokrasi. Inilah salah satu bagian dari demokrasi yang dulu sejak idenya masih di awal sudah dikritik oleh Aristoteles kan. Ya, kalau ada mengartikan demokrasi itu sekadar sebagai suara terbanyak itu layak untuk memimpin, siapa yang meraih suara terbanyak itu layak untuk memimpin, maka suatu kali bersiaplah Anda dipimpin oleh seorang penjahat. Kan begitu Aristoteles mengatakan dulu. Nah, tapi persoalannya sekarang kan kita ini. Tadi saya ingin menggarisbawahi pernyataan Usman bahwa ya kalau Usman Hamid ya, kalau bahwa hakim itu bisa menembus kertas. Itu memang iya, tapi kalau terlalu sering begitu bahaya juga. Ada satu contoh ini ya, iya benar. Ada satu contoh putusan Amerika Serikat, pengadilan US Supreme Court. Mungkin teman-teman yang ahli hukum semuanya tahu ada namanya putusan dari Roger Black tadi ketika menjadi Chief Justice of the US Supreme Court yang memutuskan kontroversialnya lebih gawat dari kita ini. Katakan bahwa warga negara bahwa orang-orang keturunan Afrika itu bukan warga negara menurut konstitusi Amerika Serikat. Bayangkan itu putusan itu. Dan itu baru selesai perdebatannya setelah dilakukan ke amandemen ke-12 atau ke-14, saya lupa itu. Nah, artinya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang Fitri tadi. Nah, sekarang sudah betul jalannya sudah ada, yaitu bahwa mari kita uji kembali ketentuan pasal 169 huruf Q itu yang sudah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi melalui pasal putusan nomor 90 2003 itu. Nah, ini diperiksa ke depan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada menggarisbawahi apa yang disampaikan Bibi Fitri tadi. Apakah sekarang misalnya Mahkamah Konstitusi bisa memutus cepat? Kalau sudah lewat pemeriksaan pendahuluan menurut saya bisa. Karena berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi menganggap keterangan yang dibutuhkan itu sudah lengkap, dia bisa tidak perlu lagi masuk proses pembuktian. Dia bisa langsung masuk ke proses pembuatan putusan. Kalau dipandang sudah lengkap, itu ya. Jadi artinya
ada sarana yang tanpa perlu melanggar hukum, proses itu bisa cepat. Nah, persoalan apakah dikabulkan atau tidak, soal lain lagi. Soal lain lagi. Nah, itu ke depannya itu. Oke. Tapi jalannya yang tadi disampaikan Bipitri itu sudah benar. Walaupun ini kembali lagi mengatakan apakah ini bisa mengambil dari putusan yang lama? Tidak, tapi tentu berlakunya tetap prospektif. Jadi ini tetap saja memang tidak akan bisa mencoret Mas Gibran seperti aja gitu kan, kalau secara hukum gitu kan. Tapi pilihan kan kemudian diberikan kepada pemilih. Apakah Anda akan tetap memilih itu atau tidak? Apa tetap berapa tadi? 51%. 51%. Ya itu kan kembali kepada publik. Nah artinya ini kita proses hidup berdemokrasi, tetapi jalan untuk berdemokrasi itu, yaitu rule yang kemudian dilandasi oleh konstitusi, kita benarkan, jangan dilanggar-langgar. Itu kan sebenarnya esensi dari perdebatan kita, kalau boleh saya menyarikan begitu ya. Dan sampai kita membentuk majelis kehormatan itu. Dan Mas Budiman, kalau beberapa detik lagi, andai kata saran saya dulu, waktu putusan majelis kehormatan ad hoc dulu itu ditaati, yaitu segera dibentuk majelis kehormatan, mungkin diskusi kita tidak akan melebar sampai sejauh ini. Karena potensi untuk terjadinya pelanggaran itu bisa segera terdeteksi, apalagi misalnya ketuanya pada waktu itu sudah Prof. Jibli. Nah, yang seperti kita lihat tadi yang diragukan tadinya di awal, diteror soal macam-macam itu, akhirnya keluar putusannya yang ya relatif memuaskan lah, optimal gitu kan. Itu Mas Budiman dari. Oke, baik Pak Wiyadi. Jadi kalau lihat apakah kemudian putusan MK ini akan bisa memengaruhi elektoral kepada pasangan Prabowo Gibran? Kalau kita lihat surveinya Carta Politika kan ada penurunan sebelum ada putusan MK. Apakah Bung Wiyadi melihat ada dampak elektoral kepada itu? Ya, begini. Jadi dengan adanya Mas Gibran, keputusan diperkuat juga dengan keputusan MK yang nomor 90 kemudian itu memang tidak berkaitan dengan permasalahan yang disidangkan oleh MK. Artinya di sini undang-undang pemilu yang sekarang dengan memperbolehkan Mas Gibran untuk maju sebagai wakil presiden itu adalah merupakan keterbukaan terhadap generasi muda. Artinya generasi muda bisa berperan dalam pemerintahan dan ini terbuka. Artinya generasi muda mempunyai kesempatan. Jadi ini adalah membuka ruang kepada generasi muda. Yang dimana selama ini generasi muda itu dianggap adalah generasi yang masih bocah ingusan, saya katakan. Bocil, gitu kan. Tetapi ketika kita melihat bahwa Mas Gibran ini sudah menjadi wali kota, artinya dalam pemerintahan dan sudah saya kira berpengalaman, walaupun tidak ada pengalaman itu tidak bisa dilihat dari usia. Ya, tetapi di sini adalah keterbukaan daripada generasi muda untuk bisa berkarya kepada bangsa ini. Nah itu, sehingga saya percaya bahwa di sini elektabilitas daripada Mas Gibran tidak akan turun dalam hal ini, karena saya kira bahwa ini merupakan suatu kesempatan yang terbaik generasi muda untuk memilih wakilnya, untuk memberikan kontribusi kepada negara lebih besar lagi di sini. Ya, jadi saya kira kita tidak khawatir mengenai masalah elektabilitas itu, karena survei-survei tidak hanya satu survei saya kira, karena survei yang lain itu lebih unggul kita dibandingkan yang survei daripada politik. Baik, Bang Nurdin, ini kan akan ada, apakah memang Anda juga lihat bahwa akan ada dampak elektoral ya pasca putusan MK terhadap pasangan Prabowo Gibran? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Play Berry Pop, Punch Pop, Double Pop, Essay Pop. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, keluar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng.
dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, remes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Pop and play. Berry Pop. Punch Pop. Double Pop. Essay Pop. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursuit Flavor. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that This is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL. Baru, bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Oke, masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja di forum Bang Nurdin Halid. Bagaimana Anda mengantisipasi potensi atau peluang atau spekulasi bahwa putusan MK ini bisa berdampak pada elektoralnya Prabowo Gibran? Mas Budiman, dari pihak kompetitor pasti ada upaya untuk mengaitkan antara keputusan MK dengan pencalonan Gibran. Tetapi saya yakin itu tidak signifikan untuk mendowngrade daripada elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kita menyongsong tahun emas 2004, Indonesia emas 2045, butuh anak muda. Kita melakukan bonus demografi. Seperti kita pahami bahwa kurang lebih 60% angkatan kerja kita usia muda. Maka kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilpres ini itu adalah menciptakan spirit baru, semangat baru, dan bisa mensugesti daripada seluruh anak muda bahwa mereka punya peluang untuk memimpin di negara ini. Oleh karena itu maka saya sangat yakin bahwa upaya daripada para kompetitor untuk menurunkan atau mendowngrade daripada elektabilitas pasangan ini itu sudah diantisipasi taktik dan strategi dan 51% oleh TKN dari 51 Julius Ibrani. Jadi
Anda lihat gimana? Anda kan sering menguji materi dan melaporkan hakim-hakim konstitusi. Ini gimana ke depan Mahkamah Konstitusi betul-betul sebagai the guardian of constitution dengan sistem rekrutmen atau apapun juga yang terjadi? Ya, dari saya kasih contoh konkret. Tadi kalau Bung Usman contoh teori, saya kasih contoh konkret. Presiden Joko Widodo pernah menggunakan dalil etik dan moral publik dalam menerbitkan SKPP terhadap penghentian penyidikan terhadap Novel Baswedan dan Bambang Wijoyanto. Tujuannya agar kepentingan umum itu diakomodasi, tidak terjadi keributan, lembaga negara terpercaya. Nah, kalau ini tidak dibuka ruang publik untuk mengevaluasi siapa yang berkepentingan, siapa yang enggak, lalu titik konflik kepentingan yang masih ada di MK, saya pikir tadi etik dan moral tidak akan terjaga, kepercayaan terhadap lembaga akan tetap hancur juga. Termasuk yang kami sampaikan dalam kemarin proses pemeriksaan, kami pakai bukunya Prof. Jimli. Buku ini yang dirujuk dalam pembelaan kami dan Joko Widodo waktu itu menghentikan proses. Nah, kami berharap untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, ya kan bisa juga lah abang ipar bisikin adik iparnya mundur. Sudah gaduh negara kita. Baik, Bivitri, kita jaga. Gimana kalau ada solusi agar tidak terjadi dispute konstitusional ke depan, solusi dalam posisi sekarang? Ya, jadi memang saya mau tekankan lagi, tujuan kami bukan untuk jegal-menjegal. Kami ini kan dosen ya, jadi bayangkan bahwa kami harus mengajarkan kepada mahasiswa kami, MK ini the guardian of the constitution, sistem politik kita begitu ideal dan lain sebagainya, tiba-tiba berantakan semua di lapangan. Nah, jadi dalam analisis politik saya di Kompas bulan lalu, sebenarnya saya sempat menulis bahwa misalnya ada salah satu yang saya kutip itu Tom Ginsburg dan Melton tahun 2014, dia pernah studi perbandingan di banyak negara. Dia bilang memang kecenderungannya menurut Tom Ginsburg itu yang namanya democratic backsliding dilakukannya dengan cara merusak rule of law. Jadi dia menemukan fenomena yang sama di banyak negara dan ini yang tengah terjadi di sini. Nah, solusinya menurut dia salah satunya untuk menjaga pengadilan konstitusional dimanapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang sudah terbukti sekarang, adalah dua hal. Pertama, menjaga supaya model rekrutmen hakim itu diperbaiki supaya lebih transparan dan mengedepankan kapabilitas. Jadi nggak cuma dianggap utusan DPR, utusan MA dan seterusnya. Yang kedua adalah sistem pengawasan. Nah, ini yang sebenarnya kita nggak punya loh. Kosong ya? Kosong, karena MK-MK yang sekarang ini ad hoc. Dan dari 2021 sampai 2023 ini sebenarnya tidak ada sistem pengawasan di MK. Makanya Julius berapa kali mengadukan segala macam, nggak direspon karena MK-MK-nya nggak ada. Nggak ada. Bayangkan sebuah sistem yang seperti ini. Oke, baik. Pengadilan Roni yang kuat Talapesi. tapi tanpa kontrol. Ya, pertama adalah siapa yang mengintervensi ini menjadi menarik dan saya menyuruhkan supaya ini diselidiki lebih lanjut. Apakah melalui politik? Siapa yang mau nyelidiki? Apakah melalui politik atau melalui hukum? DPR. Angket gitu. Ya, itu kan kewenangan dari teman-teman kan, tapi saya menyuruhkan sebagai anak bangsa, ayo kita lihat apakah ada tangan-tangan yang coba mengintervensi dalam proses ini. Yang pertama. Yang kedua, kita ikut bangga bahwa ada anak muda yang ikut berkompetisi dalam Pilpres tahun ini. Tetapi yang masyarakat melihat saat ini adalah ada hal-hal yang melanggar norma, menabrak aturan. Ini yang menjadi tidak baik untuk kedepannya, Mas Budiman. Oke, baik. Tobas, tadi perlu diselidiki dengan hak angket gitu. Anda jadi inisiator? Ya begini, kalau kita lihat komposisi politiknya kan kita bisa lihat ya, bagaimana yang di DPR partai-partainya itu berkumpul di mana saja. Jadi menurut saya secara politik agak sulit. Agak sulit. Agak sulit. Tetapi begini, kalau hukum itu kan sering disimbolkan dengan pedang, ya pedang bisa menebas banyak hal. Ya oleh karena itulah maka orang yang memegang pedang itu dia harus bisa menahan dirinya untuk tidak menyalahgunakan pedang itu, termasuk juga menyalahgunakan pedang itu dalam hal menghancurkan hukum dan konstitusi. Nah kemudian publik ini juga punya nalar publik yang didasarkan pada akal sehat. Ya, ketika kita merasa sudah carut marutnya hukum dan konstitusi kita, ada intervensi kekuasaan terhadap peradilan, maka perubahanlah yang kita nantikan. Nah jadi kita berharap ini memang harus dihentikan. Ini harus dihentikan. Caranya dengan apa? Ya kita lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Oke, Mas Biadi, kalau dari Gerindra tawaran solusi seperti apakah tadi perubahan sebetulnya dirubah apanya? Begini awalnya, kalau saya melihatnya bukan siapa yang mengintervensi, siapa yang membocorkan. Siapa yang membocorkan? Oke. Ya, siapa yang membocorkan? Artinya bahwa ini kan rahasia negara.
rahasia negara dan siapa yang membocorkan ini. Pada saat ditanya semua 9 hakim tidak ada yang membocorkan. Berarti ada orang yang membocorkan, siapa yang membocorkan. Nah, ini adalah tugas daripada pihak kepolisian, ya kan, untuk menyelidiki siapa yang membocorkan rahasia negara ini. Nah, ini kita melihat bahwa kalau kita bicara mengenai masalah hasil daripada kita memberikan MK yang baik, begitu kan, dengan kondisi yang sekarang ini. Tetapi bagaimanapun juga bahwa kita mengapresiasi apa yang sudah diputuskan MK ini dan kita menuju ke segmen berikutnya, yaitu konsultasi pemerintah. Oke. Selesai. Ya. Bang Afri, kalau Bang Mulyadi kan mengatakan siapa yang membocorkan, Roni mengatakan siapa yang mengintervensi. Nah, kalau PBB siapa yang apa? Kalau PBB, pertama keputusan MK harus kita hormati. Harus hormati. Ada yang puas, ada yang tidak. Biasa. Silahkan memakai jalur konstitusi. Oke. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Bang Budiman bahwa ada dampak. Tidak ada dampak buat kami. Apapun keputusan MK kami siap hadapi. Dan tentunya kami malah sekarang agak kelabakan karena banyak sekali relawan, partai politik malah bergabung. 9, terus unsur profesional, akademisi bergabung sehingga kami bingung mau di mana ini. Oh, jadi udah enggak 51, 55 dong kalau udah gitu. naik lagi. di bawah 50. Apa? Jadi tidak ada yang kita risaukan. Gak usah dirisaukan. Nah, bagi teman-teman capres yang lain, marilah kita berkampanye dengan ketawa-tawa. Ketawa-ketawa, riang gembira. Tidak usah black campaign. Tidak ada intervensi. Silakan menggunakan semua kekuatan politik yang ada. Kalau mau cawe-cawe, Bang Roni, ya kita tahu PDIP kan menterinya juga masih banyak. Oke, baik. Ya. Oke, kemudian juga tidak boleh cawe-cawe. Artinya Bang, semua ini instrumen di struktur kabinet Jokowi ini yang notabene adalah kabinet yang di bawah komando Pak Jokowi ini ada dari berbagai macam parpol politik dan capres. Oke. Di Amin ada PKB Nasdem. Kemudian di Pak Prabowo banyak ada sekali. Golkar, ada PAN, ada Demokrat nggak ada loh, ya. Ada Gerindra. Terus di tubuhnya Ganjar ada lebih kurang banyak. Oke, baik Mbak Dani. Jadi kalau Mbak Dani lihat gimana, apakah memang punya dampak elektoral terhadap itu, dampak politik dampak politiknya bakal seperti apa pasca putusan MK ini? MK ini kalau saya melihat dampak elektoralnya ada tapi kecil. Karena pemilih kritis kita kan ini mungkin akan dipikirkan oleh para pemilih kritis kita yang itu yang terpapar saja informasi seperti ini. Yang justru nanti yang bertarung kan di bawah. Karena gerakan 3 capres sekarang udah bergerak di bawah. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa ini yang bertarung ini anak presiden petahana. Satu yang bisa saja ya kita harus awasi kemungkinan intervensi kekuasaan, netralitas penyelenggara negara gitu ya, karena yang sekarang bersaing adalah satu orang anak presiden petahana yang dapat saja menggunakan presidential toolbox-nya. Oke, tapi kan Pak Jokowi udah bilang netral. Ya oke, tapi kan yang namanya bawahnya ini kan bagaimana? Jadi maksud saya pesan dari putusan MK ini adalah nggak hanya pada sisi ini saja, tapi juga bagaimana kita masyarakat sipil mengawasi proses pemilu ini, terutama netralitas TNI Polri, netralitas birokrasi, kepala daerah, ya dari penyelenggara negara gitu, dan juga bagaimana karena jangan sampai taman bermainnya ini, playing fieldnya ini tidak setara. Tidak, oke. Usman Hamid, jadi kalau Usman lihat ini gimana setelah karut-marut prahara pertama, prahara kedua di MK, sebaiknya desain ke depan MK ini jadi seperti apa, Mas? MK tetap harus menjadi the guardian of constitution. Dia harus menjadi institusi yang kuat dalam membangun accountability dari pemerintah yang berkuasa. Seorang presiden kalau dia melakukan perbuatan tercela, melanggar konstitusi, hanya bisa di-impeach misalnya salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusinya tidak adil, saya kira akan sulit. Nah, yang kedua dampaknya ke depan, saya khawatir ini. Sistem elektoral kita, sistem integritas elektoral kita akan dinilai buruk oleh lembaga-lembaga indeks-indeks demokrasi dunia maupun juga indeks demokrasi oleh Biro Pusat Statistik. Selalu ada 3 ukuran. Yang pertama, apakah masih ada kualitas yang tinggi dalam ruang kebebasan untuk mengkritik. Itu kita sudah dinilai lemah. Yang kedua, apakah masih ada oposisi partai politik
itu juga lemah. Dan yang ketiga, sistem integritas elektoralnya. Nah, saya khawatir, yang bermasalah ya. Jangan-jangan ya kalau saya jadi Golkar, saya akan perjuangan Pak Erlangga. Tapi karena Pak Erlangga kemarin ditekan dalam proses hukum, baru kemudian ditekan dalam proses hukum. Oke, Pak Palguna cukup singkat ya. Jadi gimana jalan keluarnya setelah MK itu memutuskan seperti yang kita lihat bersama? Jalan keluarnya gimana agar semuanya bisa smooth dan lancar? Tolong singkat. Jalan keluarnya yang singkat, besok ada pemilihan ketua dan wakil ketua. Ini adalah momen yang paling krusial bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan dirinya dalam waktu dekat. Pilihlah ketua dan wakil ketua yang bisa segera mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, setidaknya secara simbolik dulu. Jadi itu kan. Yang kedua, yang terakhir, beberapa detik lagi Mas Budiman, ini saya mau pesan sama teman di DPR ini ya, ada beberapa nih dari DPR. Tolonglah hentikan itu usaha-usaha untuk mengutak-atik undang-undang Mahkamah Konstitusi yang mau mengubah sehingga lembaga pengusul bisa merekol hakim konstitusi. Teorinya dari mana itu? Saya belajar 2 tahun nggak ada itu. Jadi ya, dan yang terakhir justru yang paling dibutuhkan adalah breakdown dari ketentuan pasal 24 ayat 5 tentang syarat hakim konstitusi. Dia harus berintegritas, jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Itu belas nggak ada penjelasannya detailnya lebih lanjut dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mestinya kalau dilakukan perubahan, poin itu yang mestinya harus didetailkan. Terima kasih Mas. Baik Pak Made Palguna, baik semuanya, Julius dan Usman telah bergabung di satu meja The Forum. Pelanggaran etik secara kolektif 9 hakim konstitusi dan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi dari jabatannya menjadi sejarah hitam Mahkamah Konstitusi. Prahara untuk kedua kalinya di Mahkamah setelah Prahara tahun 2013 saat Ketua MK ditangkap KPK menyampaikan pesan bahwa ada masalah kelembagaan serius di lembaga yang dihuni negarawan yang menguasai konstitusi. Butuh kedewasaan dan kearifan politik untuk bisa segera mereformasi mahkamah, untuk segera memulihkan marwah mahkamah sebagai penjaga konstitusi. Putusan mahkamah adalah final dan mengikat dan semua pihak patut menghormatinya. Problem legitimasi yang menyertainya biarlah dicatat sejarah dan disikapi secara dewasa oleh publik. Demikian satu meja The Forum, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Selamat malam saudara, saat ini Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Brian Jabli. Saudara, Bawaslu Karangasem bersama Satpol PP Karangasem Bali menertibkan puluhan baliho capres dan caleg yang terpasang sepanjang Jalan Raya Jasri Kabupaten Karangasem Bali. Penertiban ini dilakukan karena sejumlah atribut itu dinilai melanggar kampanye dan juga menegakkan aturan Perda tentang ketertiban umum. Atribut politik yang ditertibkan berupa baliho yang dinilai mencuri star kampanye. Pasalnya sudah berisi ajakan foto caleg dan nomor urut. Sedangkan jadwal kampanye baru diperbolehkan pada 28 November 2023 mendatang. Kita dari Bawaslu sudah ada himbauan sebanyak 2 kali. Dan juga dari Pol PP sendiri, karena kan ini masih termasuk penegakan Perda. Dan ini melanggar karena ada nomor urut, ada ajakan dan ada visi misi. Apalagi ada paku ya yang menunjukkan ke nomor urut. Ada coblos paku itu.
Demikian informasi Kompas Update. Selamat menyaksikan program Kompas Malam bersama Nitya Anissa. Saya Brian Jabli. Selamat malam. Sampai jumpa. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Pengakuan salah satu pelaku telah menguak kasus pembunuhan ibu dan anaknya di Subang. Siapa sebenarnya dalang pembunuhan ini? Yang diperoleh ini cukup untuk memberikan spirit dan tingkat keyakinan kepada penyidik untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Ada beberapa clue yang sekarang jadi 90% lebih yakin. Kalau bohong satu kata aja itu akan ketahuan. Saksikan selengkapnya dalam Sasaran, Rabu 8 November pukul 11 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Mas Riah, perempuan pembuang tinja ke rumah tetangganya di Sidoarjo, Jawa Timur, diduga kabur dari persidangan kasus buang sampah sembarangan. Usai memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK, Mahkamah Konstitusi akan menjalankan proses pemilihan baru Ketua MK pada Kamis besok. Menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Status keanggotaan partai Bobi pun dipertanyakan. Apakah Bobi tetap PDIP atau keluar? Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah rumah yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak di Desa Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo, meledak. 2 rumah warga di sampingnya turut terbakar. Banyaknya drum berisi bahan bakar minyak memicu sejumlah ledakan. Api yang membumbung tinggi dengan cepat membakar seluruh bangunan hingga merembet ke 2 rumah warga lainnya. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Seorang petugas pemadam mengalami luka bakar ringan dan harus menjalani perawatan medis. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Awalnya dari penimbunan BBM ini, Pak, terjadi kebakaran, terus ledakan. Ini yang cepat untuk terjadinya penyebaran api. Pasca dicopot sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menyatakan pantang mundur sebagai hakim usai disanksi oleh Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman merasa sudah difitnah dan disudutkan oleh berbagai pihak. Ia menyatakan harkat dan martabatnya sebagai hakim tercoreng. Anwar juga pantang mundur sebagai hakim konstitusi. Sebelumnya, Selasa kemarin, Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi untuk Anwar Usman. Hal ini terjadi khususnya akibat benturan kepentingan dalam uji perkara nomor 90 tentang syarat usia Capres dan Cawapres. Betul sekali. Mohon maaf majelis, tadi saya tertahan. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan
oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Ketok palu Ketua Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mantan Ketua MK sekaligus Bacawa Pres Mahfud MD mengaku tidak menyangka jika Majelis Kehormatan MK berani setegas itu dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman. Saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Makanya udah bagus, itu Jimli menurut saya salut lah. Bagus. Bacawa Pres Muhaimin Iskandar juga menanggapi putusan MK dengan menyatakan Hakim MK jangan sampai melakukan tindakan tercela. Putusan MK itu ya harus diterima oleh semua pihak sebagai pembelajaran penting. Hakim MK itu tertinggi, jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan tercela. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan putusan Majelis Kehormatan MK terkait dengan sanksi terhadap para hakim konstitusi tidak akan mengubah putusan MK terkait dengan batasan usia peserta Pilpres. Karena itu kita menghormati, kita menyetujui, tapi sekali lagi MK tidak membatalkan keputusan MK. Itu sebabnya kita jalan terus, kita yakin pasangan ini semakin direduksi, semakin didepolitisasi, semakin dituduh ini kita makin solid. Saat ditanya soal putusan MK soal batas cawapres, Anwar Usman pun menyatakan putusan masih berlaku karena tidak tertuang dalam putusan MK. Ada beberapa pihak mendesak Anda untuk mundur jadi hakim konstitusi, apa komentar ya Pak? Aduh, tadi sudah jelas semua tadi ya. Berarti Anda menolak untuk mundur ya Pak ya? Loh, ada nggak di amar putusan Majelis Kehormatan? Anwar Usman memang diberi sanksi pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun ia tidak serta-merta menerima putusan itu. Justru ia balik menyatakan pantang mundur sebagai hakim usai disanksi oleh Majelis Kehormatan MK. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sidang syarat usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau Unusia Brahma Aryana. Gugatan itu bermuatan agar hanya pejabat gubernur di bawah usia 40 tahun saja yang dapat maju Capres-Cawapres. Artinya kepala daerah selain level gubernur yang belum berusia 40 tahun tidak dapat maju dalam ajang Pilpres. Pak Victor, saya lihat kuasanya dulu ya. Kedua, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asyidiki menilai jika gugatan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama dikabulkan oleh MK, maka akan berlaku untuk pemilu tahun 2029. Karena tahapan pemilu 2024 sudah bergulir. Sebelumnya bagaimana itu kemudian harus kalau misalnya kami dapat melakukan perbaikan dalam waktu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung. Makanya putusan aturan main itu ya, kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029.
Usai mencopot Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi akan menjalankan proses pemilihan baru Ketua MK pada Kamis besok. Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menjelaskan proses pemilihan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Kehormatan MK yang dibacakan 7 November 2023. Menurutnya proses dimulai pukul 9 pagi lewat musyawarah mufakat sesuai peraturan MK nomor 6 tahun 2023. Sesuai dengan putusan MK, Mahkamah Konstitusi esok hari pukul 9 akan melaksanakan PMK nomor 6 tahun 2023 tentang pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi, dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya. Selang sehari setelah MK mencopot jabatan Anwar Usman, MK langsung menggelar sidang pemilihan Ketua MK yang baru. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Irianda Mardano. Selamat malam, Yanda. Mekanismenya akan seperti apa? Apakah memang secepat ini untuk kemudian mengganti Ketua MK? Ya, Nitya, kalau mekanisme ini memang tentunya akan mengacu kepada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023. Kalau berbicara cepat atau tidaknya, ini memang ada kejadian yang tidak biasa begitu ya di Mahkamah Konstitusi. Sejak Selasa petang kemarin jam 6:21 sore tepatnya ini diputuskan, ucapkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK bahwa mereka memutuskan melalui sejumlah rapat yang telah dilakukan untuk mencopot Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya. Oleh karenanya, lembaga Mahkamah Konstitusi yang ada di belakang saya atau tempat saya melaporkan sekarang terombang-ambing dalam tanda kutip tanpa nahkoda, hanya dipimpin oleh wakil ketuanya. Nah, dalam putusan MK terkait dengan hakim terlapor Anwar Usman yang kita tahu sudah dijatuhkan sanksi etik berat, yang salah satu konsekuensinya adalah dicopot jabatannya sebagai ketua MK. Ini di poin ketiganya memang MK memerintahkan wakil ketua MK untuk dalam waktu 2x24 jam paling lambat sejak putusan kemarin ini memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan MK nomor 6 tahun 2023. Kemudian kita tahu juga di putusan ini Anwar Usman sudah tidak boleh lagi mencalonkan dirinya ataupun dicalonkan baik sebagai ketua ataupun wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, besok ini rencananya akan dimulai jam 9. Berkaitan dengan mekanisme ini tentu mengacu lagi kepada peraturan MK nomor 6 tahun 2023 Nitya, di mana nantinya ini akan dimulai dengan sebuah rapat pleno, di mana rapat pleno ini sendiri minimal dihadiri paling sedikit 7 hakim. Bila 7 hakim ini tidak terpenuhi quorumnya akan ditunda selama 2 jam. Bila tidak terpenuhi juga quorumnya maka kemudian akan dilanjutkan. Nah, setelah itu selesai, nanti akan baru dilakukan RPH atau rapat permusyawaratan hakim secara tertutup untuk menentukan siapa ketua dan wakil ketuanya. Ini dilakukan rapatnya secara tertutup. Bila kemudian tidak mencapai musyawarah mufakat atau tidak mencapai mufakat, maksud kami, ini pemilihan akan dilakukan secara terbuka dalam sebuah rapat pleno dan pemilihannya akan dilakukan secara voting atau tidak terlalu berbeda dengan pemilu misalnya. Dengan ada surat suara, kemudian nanti akan dilakukan pemungutan suara menggunakan surat suara tersebut. Nah, kalau kita ingat di tahun ini, Maret 2023 juga saat pemilihan Ketua MK Anwar Usman dan juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Sadil Isra saat itu kita ingat itu mencapai 3 putaran. Nah, dari peraturan itu sendiri memang pemilihan secara voting ini maksimal 3 putaran. Kemudian bila suara 2 calon ketua MK ini masih sama, pada akhirnya akan dilakukan musyawarah tertutup antar hakim. Bila tidak mencapai mufakat, baru akan dilakukan pengundian. Tentu pemilihan ketua MK ini menjadi penting sekali saat ini karena tidak hanya kita tahu ini sudah mendekati masa mendekati pemilu, tapi juga seperti apa yang dikatakan oleh mantan hakim MK I Gede Dewa Palguna, ini tidak semata-mata bisnis as usual Nitya, tapi juga untuk berbenah rumah mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi saat ini. Nitya. Baik, terima kasih Irianda Mardanus, jurnalis Kompas TV.
Yang juga menjadi sorotan di Kompas Malam, saudara, adalah mengenai Wali Kota Medan sekaligus kader PDIP Bobi Nasution yang resmi mendukung Prabowo Gibran. Lantas apakah Bobi akan mundur dari PDIP? Informasi selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Pop and Play, Mary Pop, Punch Pop, Double Pop, Essay Pop. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Pop and Play, Mary Pop, Punch Pop, Double Pop, Essay Pop. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Perso Flavor. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Miswa. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino. Dari Miswa. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 3 setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Enaknya terus. Manis asam cuy. Manis asam cuy. Manis asam cuy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, bakal capres dari koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK. Ganjar tak ingin berkomentar banyak soal putusan Majelis Kehormatan MK terhadap 9 hakim konstitusi. Menurutnya, putusan sudah dijatuhkan.
Ia pun meminta agar masyarakat saja yang menilai. Ketika ditanya soal aturan yang menjadi dasar Gibran Raka Buming Raka maju menjadi cawapres, Ganjar hanya berharap demokrasi Indonesia bisa lebih baik lagi. Oh ya, sudah diputuskan, jadi saya menghormati keputusan MK dan masyarakat semuanya punya hak untuk menilai. Tapi putusannya tidak menganulir putusan sebelumnya, Pak, bagaimana, Pak? Kenapa? Pencalonan Gibran tetap berjalan. Oh enggak, saya sih tidak akan berkomentar soal itu. Karena sudah diputuskan ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri apa proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya bisa lebih baik aja. Sementara itu, Wali Kota Solo sekaligus bakal cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka juga tak banyak komentar ketika ditanya putusan Majelis Kehormatan MK. Gibran menyebut akan menghormati putusan Majelis Kehormatan MK, termasuk terkait pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK, karena dinyatakan melanggar kode etik. Gibran juga menyebut dirinya tinggal mengikuti saja apapun putusannya terkait statusnya sebagai Bacawapres Prabowo. Berhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK? Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Tetap melaju, Mas? Hasil putusan itu kan apa ada cacat ininya, Mas? Tetap melaju, Mas? Presiden Joko Widodo membantah pemilu 2024 mudah diintervensi. Menurut Jokowi, seluruh proses pemilu dapat diawasi seluruh kalangan. Jokowi menegaskan pemilu 2024 bersifat terbuka. Ada saksi perwakilan dari seluruh partai politik dan masyarakat di TPS yang mengawasi proses pemilu. Sehingga pemilihan umum tak mudah diintervensi seperti sejumlah tudingan yang beredar. Presiden juga menyebut agar tidak ada pihak-pihak yang nekat mencoba mengintervensi pemilu. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Sementara itu, Wali Kota Medan sekaligus kader PDIP Bobi Nasution resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran. Dukungan Bobi disampaikan di hadapan relawan Barisan Pengusaha Pejuang di Jakarta. Menurut menantu Joko Widodo ini, pasangan Prabowo Gibran merupakan pasangan ideal untuk memimpin Indonesia selanjutnya. Kesempatan ini Pak Prabowo ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun BPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. Yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahasa anak Medannya mudah-mudahan aman ini barang, Pak. Menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Bacapres dan Bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi dukungan itu, Gibran tak banyak berkomentar. Ia minta media menanyakannya langsung ke adik iparnya, Bobi. Mas, tanggapannya soal Mas Bobi yang akhirnya dukung Mas Gibran, tanggapannya Mas Gibran seperti apa, Mas? Ya silakan tanyakan ke Bobi ya. Ya, makasih ya. Aku sudah tunggu nikah ya. Makasih ya. Tak ning bilingan saja. Sementara Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun memastikan tak boleh ada kader PDIP yang bermain dua kaki.
Hal ini diungkapkan Komarudin pasca pernyataan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Bobi pun diminta segera mengembalikan KTA-nya ke PDIP Kota Medan. Kalau begitu, kamu tetap harus memilih salah satu, nggak bisa main dua kaki. Kembali, berapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Pernyataan Bobi Nasution yang mendukung pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju menambah daftar kader PDIP yang seolah bermain politik dua kaki. Sebelumnya, publik dibuat bertanya-tanya tentang kepastian status kepartaian Gibran. Kini disusul dengan sang adik ipar. Tim Liputan, Kompas TV. Bakal Capres Anies Baswedan bakal menghidupkan kembali koperasi sebagai penopang ekonomi. Peran koperasi dalam negeri mendapatkan sorotan dari Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Menurut Anies, koperasi bisa menekan kasus jeratan pinjaman online, menciptakan lapangan kerja dan ekonomi yang berkeadilan. Kami ingin harus utamakan koperasi di dalam perekonomian kita lagi. Dan ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu koperasi-koperasi ibu-ibu PKK. Kemudian rumah-rumah atau kampung-kampung susun yang dibangun, itu kami percayakan pengelolaannya kepada koperasi. Yang terjadi dalam koperasi itu bukan saja transaksi ekonominya berjalan, tapi kepercayaan antar warga itu tumbuh. Baca Pres Prabowo Subianto paparkan program unggulan di hadapan 100 ekonom, salah satunya adalah makan siang gratis bagi anak-anak. Menurut Prabowo, makan siang gratis sebagai wujud tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan gizi anak-anak. Selain itu, program ini juga diharapkan bisa memberi generasi yang lebih makmur tanpa stunting atau gizi buruk. Untuk merealisasikan program, Prabowo akan menganggarkan 450 triliun rupiah. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan. Sementara itu, Baca Pres Ganjar Pranowo mengkritik ekonomi maritim yang jalan di tempat selama 10 tahun terakhir. Menurut Ganjar, pengembangan potensi kelautan Indonesia yang kaya belum maksimal. Wilayah dengan hasil laut potensial seharusnya bisa didukung dengan infrastruktur maupun penyediaan SDM. Jika dibiarkan hanya menyediakan lahan investasi, penduduk lokal beresiko hanya jadi penonton tanpa daya saing. Udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di sana mesti ada infrastrukturnya juga. Apakah itu pelabuhan, cold storage gitu ya. Sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Banyak tadi yang bertanya, tapi prakteknya kan enggak. Ya kan kita enggak menyiapkan SDM-nya. Kita hanya investasi saja, akhirnya orang datang dari luar dan itu menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Maka paralel ketika kita merencanakan di sana, siapkan SDM-nya. Usai jeda, kami bahas mengenai dampak pasca putusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot adik ipar Jokowi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK terhadap pasangan Prabowo dan Gibran di pemilu 2024. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek.
Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Pop and Play, Berry Pop, Crunch Pop, Double Pop, Essay Pop. Bila si kecil panas, ingat 3J. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Baru disedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Disedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Disedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hah? Hai. Ada yang viral nih, pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Wisma. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 3 setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mantan Ketua MK Anwar Usman menyebut bahwa konflik kepentingan dalam menangani perkara sudah terjadi sejak era kepemimpinan Jimli Asyidiki hingga Mahfud MD. Anwar membandingkan tudingan penanganan perkara nomor 90 tahun 2023 terkait batas usia Capres-Cawapres dengan praktik yang relatif sudah pernah terjadi sejak tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi. Anwar mengklaim dirinya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku saat memutuskan perkara. Mantan Ketua MK ini mengaku tidak memiliki kepentingan pribadi dan keluarga yang berujung pada putusan dimungkinkannya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bacawa pres. Penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya
tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki. Sementara itu, bakal cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka juga tak banyak komentar ketika ditanya putusan Majelis Kehormatan MK. Gibran menyebut akan menghormati putusan MK termasuk terkait pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinyatakan melanggar kode etik. Berhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK? Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Tetap melaju Mas? Hasil putusan itu kan ada cacat ininya Mas? Tetap melaju Mas? Ya, pasca putusan Majelis Kehormatan MK, bagaimana dampaknya terhadap pasangan Prabowo dan Gibran di pemilu 2024? Kita akan bahas bersama Kunto Adiwibowo, analis komunikasi politik Unpad. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Kunto, kalau kita lihat polemik yang kemudian berlanjut di Mahkamah Konstitusi ini dinilai memunculkan sentimen yang negatif di kalangan masyarakat, khususnya terhadap pasangan Prabowo Gibran. Menurut Anda, sejauh mana dampak elektoral yang sangat mungkin dirasakan oleh tidak hanya Prabowo Gibran, tapi juga dua paslon yang lain, Ganjar Mahfud dan Anies Imin? Ya, ini kan dari tiga pasang ini ada overlapping pemilih ya Mbak ya. Jadi pemilihnya Mas Gibran dengan Pak Ganjar itu overlap karena basisnya sama PDIP Jawa Tengah gitu. Sedangkan Pak Prabowo dan Pak Anies itu hampir overlapping juga, luar Jawa, Jawa Barat gitu. Sehingga apapun yang terjadi pada salah satu pasangan calon tentu akan menguntungkan dua yang lain gitu kan. Nah, masalahnya apakah ini akan keputusan MK ini akan merugikan elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran? Itu sih menurut saya sih bisa jadi ketika kita sebagai intelektual gitu kan menekankan pentingnya bahwa konflik kepentingan itu memang nggak boleh gitu ya kan. Dan menurut saya kan basis pemilih terbesar kan milenial dan Gen Z ini kan ya Mbak ya, yang dua-duanya anak muda dan mereka kelihatannya dari berbagai survei ingin pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi, kan gitu. Bagaimana mungkin ada pemerintahan yang bersih, jujur, bebas korupsi, kalau ada konflik kepentingan, kan gitu. Jadi menurut saya premis inilah yang harusnya digunakan, baik oleh pasangan Anies Caimin dan Ganjar Pak Mahfud untuk kemudian bisa memanfaatkan situasi ini gitu Mbak. Tapi kalau menurut Anda Mas Kunto, bagi mereka katakanlah ceruk pemilih ini ya pemula begitu ya atau pemilih muda yang kemudian mereka nampaknya masih memiliki sentimen yang cukup negatif terhadap isu MK ini. Kira-kira mereka ini justru akan menguntungkan yang mana nih? Paslon yang mana? Yang tadi Anda katakan ada yang satu overlapping, ada satu yang memang basis pemilihnya sama. Iya. Kalau menurut saya pada akhirnya siapa yang bisa membuktikan baik itu dengan track record sebelumnya dan program-program ke depannya yang benar-benar bersih dari konflik kepentingan gitu Mbak. Karena kan dagangannya jadi konflik kepentingan kan. Kalau misalnya salah satu calon pernah cacat dalam konflik kepentingan ini ya agak susah tuh mendapatkan itu. Tapi kemudian catatan yang penting lagi bahwa pemilu 2024 ini sepertinya menjadi pemilu TikTok gitu Mbak. Pemilu jadi, TikTok? Iya, jadi isunya bukan lagi isu-isu yang berat, isu-isu yang receh seperti yang ada di TikTok gitu kan. Kemasannya harus receh, kemasannya harus gemoy katanya kan gitu. Dan ini yang kemudian juga jadi skeptisisme saya bahwa jangan-jangan mereka yang anak muda ini nggak terlalu menjadikan isu konflik kepentingan ini menjadi pertimbangan mereka dalam memilih. Oh, jadi Anda melihat sebenarnya masih ada kemungkinan kalau dimainkan narasinya dengan tepat, isu putusan MK ini belum tentu akan menghalangi pemilih pemula memilih Prabowo Gibran, begitu? Betul. Beberapa kali kan Pak Prabowo juga diserang soal track recordnya di tim Mawar gitu kan, penculikan aktivis, hak asasi manusia gitu kan. Tapi dalam beberapa pekan terakhir elektabilitasnya ya relatif stabil, nggak ada perubahan besar gitu ya.
Jadi menurut saya produksi narasinya sekarang pindah platform ke TikTok yang dulunya media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Sekarang ke TikTok, model video pendek yang receh, seneng-seneng gitu-gitu, Mbak. Kalau dengan Jadi, model seperti ini, maaf saya potong, kalau dengan model seperti ini artinya saat ini, mana menurut Anda yang berdampak ya elektoralnya dalam kondisi saat ini saja dengan adanya isu MK, kemudian dengan keunggulan menggunakan media sosial tadi, keunggulan untuk meraih suara dari pemilih pemula, mana yang saat ini bisa kemudian memanfaatkan suara tadi yang elektoralnya nampaknya sesuai dengan momen begitu? ya, karena data TikTok itu nggak dibuka. Yang bisa saya tahu kan data dari Facebook, WhatsApp ya, Meta itu, Mbak. Di situ kelihatan Pak Prabowo itu dan banyak tim yang lain yang mendukung Pak Prabowo, termasuk Golkar, itu dana iklan untuk di Facebook sangat besar, paling besar. Jadi kalau dilihat dari resource, tentu pasangan Prabowo Gibran saat ini yang yang mengeluarkan uang cukup banyak untuk kampanye di media sosial, dan itu juga kelihatan di TikTok dari jumlah banyaknya ini. Nah, problemnya adalah bagaimana mengemas isu konflik kepentingan ini jadi lebih mudah dicerna, lebih enak ditonton bagi anak-anak muda di TikTok gitu kan, yang bisa dimanfaatkan oleh baik Pak Ganjar maupun Pak Anies gitu kan. Oke, jadi saya ingin menegaskan bahwa walaupun ini begitu hangat, begitu mendapatkan respon yang cukup besar, tapi isu mengenai MK-MK ini justru belum tentu akan mempengaruhi elektoral dari masing-masing paslon. Betul. Karena konflik kepentingan ini kan udah dinormalkan di pemerintahan Pak Jokowi ini, Mbak, gitu. Kita sering lihat bagaimana menteri yang masih menjabat kemudian juga berusaha mendapatkan tiket capres maupun cawapres dengan menggunakan fasilitas negara, itu kan juga konflik kepentingan gitu. Baik. Dan itu sudah dianggap normal oleh masyarakat kita. Nah, problemnya kan mengedukasi lagi ini. Ya, mengedukasi agar kemudian melihat betul bagaimana visi misi yang menjadi terpenting ketika memilih capres dan cawapres nanti. Terima kasih Mas Kunto Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam. Usai jeda, saudara, diantaranya mengenai Mas Ria, perempuan pembuang tinja ke rumah tetangganya di Sidoarjo, Jawa Timur yang diduga kabur dari persidangan kasus buang sampah sembarangan. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it.
Saudara, saat ini Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, Brian Jabli. Saudara, KPU Balikpapan mulai menerima penyaluran logistik pemilu yang dikirimkan pada tahap awal. Logistik pemilu berupa bilik suara, segel, dan tinta. Sebanyak 8.188 bilik suara, 4.094 botol tinta, 58.000 segel pengganti gembok tiba di kota Balikpapan. KPU Balikpapan telah menghitung dan mulai menyortir logistik yang rusak atau cacat produksi. Saat ini, KPU Balikpapan menunggu logistik selanjutnya berupa kotak suara. Diperkirakan penyaluran logistik pemilu 2024 mendatang akan tuntas pada akhir Desember mendatang. Kami laporkan bahwa KPU saat ini sudah menerima beberapa item dari sejumlah logistik yang dibutuhkan pada saat pemilu. Hari ini kita lakukan penghitungan, kita akan lihat mana yang rusak, mana yang tidak, kita akan sisihkan, nanti kita akan laporkan. Demikian informasi Kompas Update, selamat menyaksikan program kami selanjutnya, Kompas Malam bersama Nitya, Anissa, saya, Brian Jabli. Terima kasih, sampai jumpa. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 3 setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kenali luar dalam. LA Lights, let's do it. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Mas Riah pembuang kotoran ke rumah tetangga di Sidoarjo mangkir dari sidang perdana. Diduga Mas Riah melarikan diri pada Selasa malam. Mas Riah seharusnya hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Namun ia diduga kabur dari rumahnya dengan diantar seorang perempuan pada Selasa malam. Mas Riah sempat ditahan karena terjerat kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat karena membuang kotoran di depan rumah tetangganya Wiwi. Setelah bebas menjalani tahanan, Mas Riah mengulangi perbuatannya dan kini harus menjalani perkara sidang yang sama. Sementara itu, Satpol PP meminta Mas Riah hadir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika dalam 3 kali tak kunjung datang, Satpol PP dibantu kepolisian akan melakukan pemanggilan paksa kepada Mas Riah. Dalam kasus ini, Mas Riah terancam hukuman penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Akan dijadwal ulang. Jadi dijadwal ulang, kita membuat panggilan baru lagi untuk di hari Rabu depan. Jadi ini seperti ini kita ulang sampai 3 kali. Jadi ketika nanti sudah yang ketiga tidak hadir pun, jadi nanti sudah menjadi atensi yang lebih tinggi. Jadi nanti kita tetap koordinasi dengan teman-teman pengadilan bagaimana cara mengambil beliau seperti itu. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. KPK mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap 3 pengacara yang juga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni Febri Diansyah, Rasa Mala Aritonang, dan Donald Faris. Ketiganya dicegah ke luar negeri selama 6 bulan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan
Upaya pencegahan dilakukan untuk kebutuhan melengkapi berkas perkara penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dan 2 bekas anak buahnya. Maksud adalah 3 orang advokat, ya, 3 orang advokat, dan pencegahan ini berlaku untuk 6 bulan tentunya, serta nanti dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan dari proses penyidikan. Pencegahan agar tidak pergian ke luar negeri tentu sebagai bagian dari kebutuhan proses penyidikan, di mana ketika keterangan 3 orang advokat ini nanti dibutuhkan, tetap berada di dalam negeri, dan tentu kelancaran dari penyelesaian berkas perkara dengan tersangka SL ini dapat cepat selesai, begitu ya. Saya kira itu. Ada lagi? Yang pernah dipanggil dan diperiksa. Ya, oke. Dalam pesan singkat, Febri Diansyah menyatakan, terkait pencegahan ke luar negeri, saya belum dapat pemberitahuannya secara resmi. Tapi yang bisa kami pastikan, kami tentu menjalankan tugas sebagai advokat dengan itikat baik dan profesional. Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami sebagai advokat, pasti kami akan datang ke KPK. KPK menyebut Firly Bahuri belum bisa memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK sebab masih berdinas di Aceh sampai tanggal 11 November. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, Firly punya rangkaian kegiatan yang padat mulai hari ini hingga hari Sabtu mendatang, sehingga berhalangan hadir untuk menjalani pemeriksaan oleh Dewas KPK. Menurut Ali, masing-masing KPK telah memiliki tugas dan yang telah dijadwalkan sejak jauh hari, termasuk Firly. Ia menjelaskan sejumlah agenda pimpinan KPK lainnya, mulai dari Johannes Tanak hingga Nurul Gufron yang bertepatan dengan agenda di Aceh. Tentu semuanya sudah teragenda sebelumnya, dan ini bagian dari proses tugas pokok fungsi KPK juga, saya kira ya. Daerah, seluruh pimpinan semuanya sama memiliki jadwal. Minggu depan juga Pak Johannes Tanak ke Papua dan seterusnya. Jadi saya kira jadwal-jadwal ini sudah ada sebelumnya, sudah dipersiapkan agenda acaranya apa saja kemudian di daerah, termasuk sudah dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah sehingga ya melaksanakan tugas itu. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Paus Fransiskus meminta umat Katolik untuk berdoa bagi mereka yang menderita dalam perang Israel-Hamas serta Ukraina. Berbicara pada audiensi mingguannya di luar lapangan Santo Petrus, Paus Fransiskus menegaskan kembali bahwa perang selalu merupakan kekalahan. Paus Fransiskus mengajak seluruh umat untuk berdoa bagi mereka yang menderita akibat perang. Paus mendoakan agar Tuhan memberi kedamaian yang adil dan memulihkan penderitaan. Paus Fransiskus juga menegaskan jika peperangan selalu merupakan kekalahan. E preghiamo per i popoli che soffrono la guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina. Serangan Israel ke jalur Gaza belum juga usai. Hingga saat ini, gempuran Israel terus memakan korban yang didominasi perempuan, anak, dan lanjut usia. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 10.400 orang tewas dan lebih dari 25.000 lainnya terluka. Mereka yang terluka sebagian besar dibawa ke rumah sakit Nasser di Khan Yunis pada hari Rabu ketika perang Israel-Hamas berlanjut dengan serangan udara. Tak hanya korban luka, sejumlah warga juga membawa jenazah keluarga mereka dengan berjalan kaki ke rumah sakit di Khan Yunis, Gaza. Khan Yunis menjadi lokasi di luar wilayah yang diperintahkan Israel untuk dievakuasi. Namun wilayah ini
beberapa kali tetap dilanda serangan. Serangan Israel juga kembali memakan korban jurnalis Palestina. Korban tewas bersama 11 anggota keluarganya, termasuk istri, anak-anak, serta seluruh keluarga lain yang berada di rumah di Khan Yunis, jalur Gaza. Sehari sebelum korban tewas, jurnalis tersebut sempat melaporkan soal meningkatnya korban tewas akibat serangan Israel ke Palestina. Kala itu ia menangis di tengah rumah sakit yang penuh sesak di Gaza Selatan. اللي أنا عرفته واللي كنت شايفه لسه اللي هو أبو عاصم رحمة الله عليه محمد كان مروح من شغله يمكن ملوش ربع ساعة يا دوب بعدقتش حتى يمكن يتعشى دخل بيته وإذ بصاروخين 3 نزلوا مرة واحدة البيت طبعا المنطقة بشكل كامل كحل أسود بعد نص ساعة لما قدرنا ندخل نشوف إيش اللي صار. Serangan Israel yang diduga menyasar kalangan jurnalis di Palestina memicu gelombang unjuk rasa di kantor PBB di Ramallah, tepi barat. Kelompok sindikat jurnalis Palestina mencatat, serangan Israel dalam 1 bulan terakhir telah menewaskan 32 jurnalis dan 11 pekerja media. Para jurnalis menuntut PBB segera melakukan intervensi tegas terhadap Israel. TNI Angkatan Darat memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina, saudara. Bantuan diserahkan kepada Basnas untuk segera diberangkatkan ke Palestina. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto menyerahkan langsung bantuan untuk Palestina melalui Basnas. Bantuan berupa ribuan kebutuhan bahan pokok mulai dari makanan, air, pakaian hingga obat-obatan, bantuan kemanusiaan yang merupakan kerjasama antara TNI, masyarakat, dan pengusaha Indonesia. Selain itu, secara simbolik, Ustadz Adi Hidayat juga memberikan bantuan sebesar 10 miliar rupiah bagi warga Palestina. TNI AD bersama masyarakat, dan di sini ada Ustadz dua, kemudian juga para pengusaha akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, diantaranya mengenai mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang divonis 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek Menara BTS 4G. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Wingsfood. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan.
Nutrif Benecol. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingspot. Enak. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hakim menyatakan Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek menara BTS 4G. Mantan Menkominfo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, Plate juga divonis membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah. Tim kuasa hukum Johnny G. Plate mengajukan banding. Menyatakan terdakwa Johnny Gerard Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Demikianlah Kompas Malam, saya Nitya Anissa. Terima kasih, sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur. Rosi, Jimli memutus Anwar Usman melawan. Kamis 9 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Keterangan yang diperoleh ini cukup untuk memberikan spirit dan tingkat keyakinan kepada penyidik untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Ada beberapa clue yang Ayoris juga dari awal kan, awal pasca terjadi itu kan ada beberapa yang mungkin sekarang malah jadi apa ya 90% lebih ya. Apakah Bu Mimin kenal dengan Danu? Karena posisinya dalam pengakuan Danu, dia mengaku bahwa Ibu Pak Yosep dan juga Arigi dan juga Abi ada di dalam TKP pada saat waktu kejadian. Ya itu terserah mau ngomong apa, yang penting kita mah kejujuran, nggak ada diarahin. Kalau bohong satu kata aja, itu akan ketahuan. Ketahuan gimana? Setelah
2 tahun, tabir kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi 2021 lalu mulai terkuak. Saat itu warga geger. Tuti Suhartini dan anak perempuannya, Amelia Mustika, ditemukan tewas dalam bagasi mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Polisi sempat memanggil sejumlah saksi dan merilis sketsa wajah pelaku. Namun, kasus ini tak kunjung terungkap. 2 tahun berlalu, salah satu pelaku akhirnya mengaku. Lantas, apakah kasus pembunuhan ini akan terungkap tuntas? Simak liputan lengkapnya saudara agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Pada 2021 lalu, polisi telah memeriksa 124 saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun, saat itu polisi belum dapat menetapkan satu tersangka pun. Kasus ini seakan menemui jalan buntu. Memang kasus ini kita jalanin cukup lama ya. Hampir 2 tahun, bisa dibilang 2 tahun. Namun memang penyidik masih belum punya keyakinan untuk menetapkan tersangka. Kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar 124 saksi. Nah, kemudian memeriksa kurang lebih sekitar 118 item barang bukti. Banyak sekali sumber daya yang kita pergunakan dengan berbagai aspek, termasuk scientific investigation. Tak ada yang menyangka Danu, keponakan Tuti Suhartini sekaligus sepupu Amelia, menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat pada 16 Oktober lalu. Keterangan Danu membuka jalan bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. 19 September 2023 diagendakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara D. Nah, di mana dalam pemeriksaan tersebut akhirnya kita memperoleh keterangan yang mengarah kepada kejadian tersebut, dan 16 Oktober yang bersangkutan akhirnya betul-betul meyakinkan penyidik dan juga sudah dilihat bersesuaian dengan alat bukti yang memang sudah kita peroleh sebelumnya, dan akhirnya bisa merujuk kepada beberapa tersangka. Dari pengakuan Danu, polisi menetapkan 5 tersangka termasuk Danu. 4 tersangka lainnya adalah Yosep Hidayah, suami korban Tuti Suhartini sekaligus ayah Amelia, Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep, serta Arigi Reksa dan Abi yang merupakan anak tiri Yosep. Polisi menahan Danu dan Yosep, sementara 3 tersangka lainnya, yakni Mimin Mintarsih dan kedua anaknya, Arigi dan Abi, dikenakan wajib lapor. Keterangan yang diperoleh dari saudara Danu cukup untuk memberikan spirit dan tingkat keyakinan kepada penyidik, karena di dalamnya pada saat itu kita mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk baru untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Nah, tetapi penyidik sendiri mempunyai pertimbangan yang lebih produktif terkait dengan pengungkapan perkara, makanya penyidik mengambil kesimpulan lebih baik tidak ditahan dulu. Baru-baru ini kami mendatangi lokasi kejadian di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Subang. Akhir Oktober lalu, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mencocokkan keterangan Danu dengan hasil olah TKP awal. Pemasangan garis kuning polisi ini baru saja dilakukan saudara pada akhir Oktober lalu karena polisi telah melakukan olah TKP ulang bersama dengan salah satu tersangka yakni Ramdanu. Olah TKP ulang yang dilakukan oleh kepolisian pada akhir Oktober lalu itu tak hanya mencari barang bukti baru tetapi melakukan kecocokan keterangan antara Danu dengan hasil olah TKP. Pengakuan Danu yang membuat kasus ini menemui titik terang adalah saat kejadian tersangka Yosep Hidayah menugasinya mengambil golok. Danu juga mengaku sempat mendengar suara keributan dari dalam rumah. Pengakuan Danu kembali dalam keterangannya kepada kepolisian di 2023 ini, ia mengaku bahwa ia hanya ditugaskan oleh Yosep untuk mengambil golok dan ia juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Ia hanya berada di dalam mobil yang diparkir di garasi. Kemudian ia berusaha untuk masuk ke dalam rumah ketika mendengar keributan di dalam rumah. Dan pada akhirnya
Setelah ia masuk ke dalam rumah melalui ruang tamu, ia melihat telah terjadi kekerasan kepada Tuti dan Amalia oleh para pelaku. Sementara itu, para tersangka lain menyangkal pengakuan Danu. Apakah Bu Mimin kenal dengan Danu? Karena posisinya dalam pengakuan Danu, ia mengaku bahwa Ibu Pak Yosep dan juga Arigi dan juga Abi ada di dalam TKP pada saat waktu kejadian. Ya itu terserah mau ngomong apa. Yang penting kita mah kejujuran, nggak ada diarahin. Kalau bohong satu kata aja, itu akan ketahuan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Hey, ada madu TJ Saset, madu TJ Saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Jadi kita tanya-tanya dari hati ke hati, dan kita juga keluarga juga sudah saya sampaikan kalau Danu mengakui. Katanya yang ngebunuh Amel sama Enung tuh Mimin, Reza, Abi, katanya gitu. Bohong besar. Bohong besar. Ibu nggak kenal apalagi anak-anak. Dua tahun berselang, Danu yang merupakan keponakan Tuti dan sepupu Amelia tiba-tiba membuka tabir kasus pembunuhan terhadap dua sanak keluarganya. Danu yang mengaku kerap mengalami tekanan akhirnya berani mengungkapkan perannya dalam pembunuhan ini. Itu pada saat Danu di BAP terakhir di Polda, itu pertengahan BAP itu Danu mulai berani untuk menceritakan. Nah setelah itu walaupun belum sempurna, kita sempat tarik Danu ke Kerawang, kita coba interogasi, tanya-tanya dan lain-lain. Sampai akhirnya kita jadwalkan untuk ke rumah, kita tuntaskan, kita interogasi gitu.
Jadi kita tanya-tanya dari hati ke hati, dan kita juga keluarga juga sudah saya sampaikan kalau Danu mengakui, Danu keluarga akan memaafkan, Danu berani aja kayak gitulah. Sampai akhirnya Danu berani untuk menceritakan semua gitu. Danu mengaku menjadi tangan kanan atau orang yang kerap disuruh Yosep yang disebutnya sebagai otak pembunuhan. Kesurigaannya berarti mengarah ke siapa dalam kasus? Ya ke itulah, ke Pak Yosep. Ternyata Danu mengakui benar Pak. Saya pada saat sampai rumah saya diperintah sama tersangka ya untuk mengambil golok tersebut. Golok tersebut di mana? Golok tersebut ditaruh di dapur, di sini, di sini. Jadi semua memang sudah direncanakan. Danu menyeret 3 nama lain sebagai tersangka, yakni istri kedua Yosep, Mimin, dan kedua anaknya Arigi dan Abi. Ketiganya menurut Danu terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amelia. Danu bersaksi melihat Mimin dan kedua anaknya di TKP saat pembunuhan terjadi. Namun, Mimin serta kedua anaknya menyangkal keterangan Danu terkait keberadaan mereka saat pembunuhan. Bahkan, ketiganya mengaku tidak saling mengenal sosok Danu. Tidak. Bohong besar. Bohong besar. Ibu nggak kenal, apalagi anak-anak. Nggak ada yang kenal. Ya itu kan PH-nya Danu ya, itu terserah mau ngomong apa. Yang penting kita mah kejujuran. Yang namanya itu jujur, nggak ada diarahin. Ibu ngarahin gini ke anak, jujur. Kalau bohong satu kata aja, itu akan ketahuan. Akan ketahuan, apalagi bohong besar. Kalau pengakuan Bu Mimin dia tidak kenal Danu, ya kita kembalikan ke beliau. Tetapi yang